Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan ya. Oke. Hal yang pertama yang harus kita pelajari di dalam bilangan itu di sini kita melihat tentang macam-macam bilangan ya. Kita urutkan dari urutan yang paling atas sendiri. Bilangan itu ada yang namanya adalah bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Bilangan kompleks di sini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner ya. Seperti yang kalian sudah pernah pelajari tentang bilangan imajiner. Imajiner itu contohnya seperti apa sih? Imajiner itu contohnya adalah akar negatif 1, akar negatif 2 ya. Dia itu kayak bilangan hayal ya, negatif di dalam akar. Oke, imajiner. Nah, selanjutnya kalau imajinernya seperti ini ya, maka bilangan real itu contohnya seperti apa? Bilangan real itu apa? Bilangan real adalah bilangan selain bilangan imajiner. Itu bilangan real atau ini real yang namanya real berarti kan nyata. Contohnya apa? Contohnya ya selain contoh yang dimiliki oleh bilangan imajiner. Berarti contohnya misalkan di sini saya tulis di sini ya, contohnya berarti akar 1 itu akar 2, terus kemudian 5 itu kan contoh real ya, ataupun misalkan setengah itu real, kemudian 0,5 real ya, karena selain bilangan imajiner itu sendiri. Jadi macam-macam banyak sekali bilangannya. Misalkan di sini ada 0 negatif 0,001 itu juga masuk dalam bilangan real. Oke. Nah, di dalam bilangan real itu sendiri, bilangan real itu terbagi ke dalam dua bilangan, yaitu bilangan rasional dan juga ada bilangan irasional. Oke. Nih. Jadi bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, kita ulas kembali. Apa itu bilangan rasional? Ya, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah itu apa? Bilangan yang ini saya tulis di kertas lain saja ya, karena di sini nanti biar kita urut bilangannya. Jadi bilangan rasional itu adalah, saya tulis di kertas lain ya, adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk P per Q misalkan gitu, atau A per B gitu ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan syarat Q-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan syarat selanjutnya adalah antara P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan lain selain 1 ya. Jadi tidak memiliki faktor persekutuan lain selain 1 ya. Jadi itu adalah bilangan rasional. Nah, contohnya seperti apa? Contoh bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q. Contohnya misalkan setengah. Ini masuk dalam bilangan rasional. Kalian perhatikan. Setengah itu kan bilangan yang dinyatakan dalam 1 per 2. Ini P-nya 1, Q-nya 2. Kalian cek. Q-nya di sini kan tidak sama dengan 0. Kemudian antara 1 dan 2 itu kan tidak memiliki faktor persekutuan lain selain 1. Jadi faktor persekutuan antara 1 dan 2 itu adalah 1. Ya. Oke, nah sekarang itu contoh dari bilangan rasional setengah. Misalkan kita punya contoh 0,1. Ini rasional atau tidak? Kalian cek, rasional atau tidak? Rasional. Kenapa? Karena 0,1 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 1 per 10. Dimana kalian cek 1 per 10 ini kan
P per Q-nya, P-nya 1, Q-nya 10. Q-nya kan tidak sama dengan 0 ya. Antara 1 dan 10 ini hanya memiliki faktor tidak memiliki faktor persekutuan lain selain 1. Begitu ya. Oke. (0,1). Nah, sekarang contoh yang lain apa? Misalkan kita punya contoh 0,333. Ini komanya berulang ya. Ini termasuk rasional atau tidak? Kalian cek, dia bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q atau tidak? 3/10 itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, yaitu 1/3 gitu ya. Jadi kan nolnya ininya berulang ya. 0,333, 3-nya sampai berulang terus ya. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk 1/3. Maka ini termasuk bilangan rasional. Begitu ya. Oke, nah sekarang oke, itu tadi contoh dari rasional. Nah, sekarang kalau tadi tentang rasional, sekarang kita berbicara ada rasional, ada irasional. Kalau rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, maka irasional itu adalah kebalikannya. Irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, itu irasional ya. Kalau bilangan irasional ya, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Contohnya apa coba? Bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q itu contohnya apa sih? Apa? Akar 2 misalkan. Coba kalian perhatikan, akar 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q atau tidak? Ya. Kan dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q ya. Akar 2, kemudian akar 3. Contohnya seperti itu ya. Atau misalkan kalian kalau misalkan desimal itu desimalnya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, dia tidak berulang. Ya, ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk desimal ya. Oke. Terus kemudian tadi kita sudah membahas tentang bilangan rasional, irasional. Jadi kalian paham ya bedanya antara rasional dan irasional. Kalau saya ulang kembali ya, kalau rasional itu bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q dengan syarat Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan antara P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan lain selain 1. Itu kalau tapi kalau irasional itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Oke ya. Jadi dasar ini harus bisa kalian pahami. Oke, kita sudah berbicara tentang bilangan rasional dan irasional. Nah, sekarang kita coba bagi lagi bahwa bilangan rasional itu terdiri dari oh ya tadi contoh misalkan di sini ya, contoh dari bilangan rasional misalkan tadi 5 itu termasuk bilangan rasional atau tidak? Rasional ya, karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk 5/1. Kalian cek bahwa Q-nya tidak sama dengan 0. Kemudian faktor persekutuan antara 5 dan 1 adalah 1 ya. Oke, 5. Ya, contoh 3, 2, 1. Terus kemudian 15, negatif 7 dan seterusnya ya. Oke. Nah, maka di sini di dalam bilangan rasional itu terdiri dari yang namanya adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dan pecahan. Ya, kalian sudah tahu sendiri ya bilangan bulat itu contohnya apa? Contohnya 0, 1, negatif 5 itu ya. Itu adalah bilangan bulat. Pecahan ya berarti 1/2, negatif 3/4 dan seterusnya, kalian sudah tahu contohnya ya.
Nah, sekarang ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan bulat itu sendiri, kalian perhatikan bahwa di dalam bilangan bulat itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kemudian kalau dalam garis bilangan itu 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kalian perhatikan di situ, maka bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa? Yaitu bilangan apa? Bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Ya, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan cacah. Cacah itu terdiri dari bilangan bulat negatif itu contohnya apa? Tadi ya, negatif 1, negatif 2, negatif 5 dan seterusnya. Kalau cacah itu kan tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan cacah itu sendiri adalah terdiri dari apa? Cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dia terdiri dari 0 dan bilangan asli, ya, 0 dan bilangan asli itu cacah. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan, bilangan asli itu bisa dibagi lagi ke dalam beberapa bilangan. Yaitu bilangan apa aja? Bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bilangan asli bisa kita bagi dalam bilangan ganjil ya. Selain itu juga ada bilangan genap. Bilangan genap. Lain itu juga bilangan asli itu kan kita terdiri dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Namanya bilangan apa? Bilangan prima. Bilangan prima. Selain bilangan prima ada lagi yang namanya adalah bilangan komposit. Maaf saya tulis di bawah ya, karena kertasnya nggak cukup. Jadi bilangan asli itu ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, bilangan prima, ada juga yang namanya satunya adalah bilangan komposit. Ya. Kalau kalian tahu bilangan ganjil itu contohnya apa? Bilangan ganjil itu contohnya tadi 1, 3, 5. Itu ya bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu contohnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, itu bilangan ganjil. Tapi kalau bilangan genap contohnya ini saya taruh di sini ya. Bilangan genap itu contohnya apa? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu bilangan genap. Lalu bilangan prima, contoh dari bilangan prima apa? Bilangan prima contohnya adalah apa? 2, 3, 5 ya. 7. Apalagi 11 gitu ya dan seterusnya, itu bilangan prima gitu ya. Selain bilangan prima ada juga yang namanya adalah bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan komposit ya. Nah, apa itu bilangan komposit? Nah, bilangan komposit, oh ya tadi belum ya, ke bilangan prima ya. Bilangan prima itu apa sih? Ya, tadi kan bilangan prima itu bilangan asli, itu kan bisa dibagi dalam bilangan komposit, bilangan prima kayak gitu ya. Nah, bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan asli ya. Bilangan asli, dia harus bilangan asli ya. Bilangan asli yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri ya. Kalian lihat di contohnya ini 2. Itu kan bilangan asli ya, tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2 gitu ya. Kalau 3 bilangan prima juga, yaitu 3 kan bilangan asli. Betul kan dia memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. Coba kalau 9 kenapa tidak prima? Karena 9 itu memiliki faktor yang lain. Faktornya kan ada 1, 3, dan 9. Padahal syarat dari prima itu adalah bilangan asli yang tepat memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kalau 9 kan masih ada faktor yang lain, yaitu 3 gitu ya. Oke, nah sekarang kalau komposit itu apa? Kalau bilangan komposit itu adalah
bilangan asli yang lebih dari satu, ya, bilangan asli, catatan ya, yang lebih dari satu yang selain merupakan bilangan prima. Ya. Oke. Bilangan komposit itu adalah bilangan asli yang lebih dari satu dan bukan merupakan bilangan prima. Oke, maka contohnya apa? Contohnya lebih dari satu ya tadi ya. Maka selain bilangan prima, artinya di sini ada 4, 6, 8, 9, 12, dan 10, dan seterusnya. Itu adalah bilangan komposit, ya. Oke, itu tadi mengenai bilangan, mulai dari bilangan kompleks sampai dengan bilangan asli. Itu adalah dasar-dasar yang harus kalian pahami karena kita mau belajar tentang teori bilangan, ya. Itu tentang bilangan. Oke, kita bermain-main dulu tentang bilangan.